Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani jamur se-Indonesia. Semoga kita sehat dan sukses selalu ya. Pada video kali ini admin akan berbagi bagaimana sih cara menghindari agar kita tidak gagal atau rugi atau bangkrut dalam budidaya jamur tiram. Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman atau sahabat petani jamur tiram. Ini bukan hanya untuk pemula, tapi bahkan sudah berjalan di tahun ke tahun, sudah beberapa tahun namun jatuh lagi. Nah, ini juga admin alami sebelumnya ya. Nah, ada 3 aspek ya. Yang pertama pasar ya. Kunci utama jamur ini sebagai produsen ini memang pasar. Kenapa? Jamur tiram ini adalah sayuran segar yang tidak tahan lama ya. Hanya dalam waktu 1-2 hari itu kesegarannya setelah panen itu sudah berubah. Jadi bisa jadi tidak laku lagi. Nah, bagi teman-teman yang menjual jamur segar, usahakan cari pasar terlebih dulu. Target pasar itu ada 2 ya. Yang pertama memang sudah ada pasarnya, seperti pasar harian atau pasar mingguan atau pasar induk. Nah, di sana teman-teman bisa mencari berapa sih kapasitas atau daya tampung pasar di sana ya. Biasanya misalnya nih di pasar induk atau pasar harian hanya bisa menampung 5 kilo per hari. Nah, teman-teman produksi jangan jauh dari sana ya. Produksi atau daya panennya jangan jauh dari sana. Usahakan panennya maksimal 10 kilo per hari kalau hanya dapat pasar 5 kilo ya. Takutnya nanti kalau terlalu berlebihan nanti terbuang ya. Itu pasar. Nah, pasar yang kedua teman-teman bisa menciptakan pasar ya. Kalau nantinya ini kan jamur ada yang panen raya. Nah, untuk mengantisipasi panen raya ini kita sudah memiliki pasar sendiri. Pasar sendiri ini bisa kita ciptakan dengan jualan door to door, mulut ke mulut, teman ke teman, atau jualan online. Nah, teman-teman pelajari itu terlebih dahulu. Kalau ini sudah dikuasai, teman-teman bisa ketika kepepet pasar induk atau pasar yang sudah ada ternyata mengalami sedikit permasalahan, misalnya tidak ada daya tampung atau permintaan di pasar ini sedikit ternyata ya. Teman-teman sudah bisa mengantisipasinya dengan memiliki pasar sendiri dengan jualan online ataupun dari teman-teman. Nah, itu pasar ya. Yang kedua itu produksi. Nah, sebagai produsen ya, kebanyakan produsen atau pemula inginnya produksinya jor-joran, produksi besar-besaran langsung. Ya, kalau produksi besar-besaran sebelum pasar kita dapatkan, jangan dulu deh ya. Takutnya nanti kita sudah produksi nih, ternyata pasarnya belum ketemu ya. Seperti yang tadi, usahakan produksinya seimbang dengan pasar ya. Biarlah sedikit tapi beransur-ansur, itu lebih bagus. Kalau saran saya, produksinya sesuai dengan kebutuhan pasar tapi beransur-ansur. Contohnya nih ya, teman-teman memiliki modal bisa produksi 5.000 backlog atau bibit. Nah, bagusnya teman-teman tiap bulan diproduksi adalah 1.000, bulan pertama produksi 1.000, bulan kedua 1.000 sampai 5 kali jenjang. Ini tidak akan putus-putus daripada sekalian produksi 5.000 ya. Takutnya nanti ketika produksi sekalian 5.000, wow, panennya raya, nggak ada yang nampung. Lebih bagus teman-teman produksi sedikit demi sedikit sambil memperlihat atau sambil memperhitungkan atau mensurvei pasar lah, apakah ada perkembangannya ya. Yang ketiga, ini segi kualitas. Nah, kalau nggak salah ini petani jamur tiram sudah ribuan malah di Indonesia ya. Kenapa masih bisa bertahan? Karena daya saing jamur tiram sebagai petani jamur tiram ini persaingannya tidak begitu alot ya. Contohnya petani jamur tiram di Sumatera akan sulit bersaing dengan petani jamur tiram di Jawa karena sayur tadi ya, tidak bisa kita bersaing antar pulau. Palingan kita nanti bersaing dari segi produk seperti bibit atau mesin, itu bisa. Kalau jamur segarnya mana bisa ya. Kita ini bisa menguasai teritorial atau kawasan, bukan wilayah atau apalagi pulau ya. Intinya
kualitas di sini bukan hanya dari segi kesegaran jamurnya, ya. Kualitas si produsennya bagaimana, ya. Bagaimana pelayanannya, ya. Kalau teman-teman ingin menjual jamur konsisten, ya. Walaupun rugi, pertahankan harga pasar, jangan hancurkan pasar. Kalau jamur teman-teman busuk, bilang busuk. Kalau jamur teman-teman kurang bagus kualitasnya, bilang saja. Bisa, misalnya jamur hari ini kurang bagus dengan jamur kemarin, bilang saja. Itu akan mempertahankan konsumen. Dan pelayanan. Nah, kalau ada yang ingin belajar atau bertanya, silakan jawab saja. Ilmu itu luas. Jadi semakin teman-teman bagi, itu akan menambah ilmu, ya. Jadi jangan ragu, ya. Karena kunci dari kesuksesan itu dari apalagi petani jamur tiram ini memang kualitas atau kuantitas atau pelayanan. Nah, semakin bagus pelayanan, semakin banyak konsumen tetap buat kita. Saya kasih contoh, ya. Misalnya nih di wilayah teman-teman, dalam satu kelurahan ada 3 atau 5 petani. Bisa jadi satu petani ini mendominasi banyak konsumen karena pelayanannya bagus. Nah, bukan hanya dari segi kualitas, welcome, nah seperti itulah. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin memulai budidaya jamur tiram atau ingin fokus di budidaya jamur tiram atau ingin mengembangkan budidaya jamur tiram, pelajari 3 aspek itu: pasar, produksi, dan kualitas ataupun pelayanan. Ya. Kita bisa belajar secara otodidak, bukan hanya tidak harus belajar secara teori yang ada di buku. Karena ketika kita sudah praktek, nanti kita akan menemukan solusinya masing-masing. Ya, barangkali itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sukses terus ya. Ini punya teman ya.